Ya, shalom, salam sejahtera dalam cinta dan kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, sahabat Smart People Church. Selamat berjumpa kembali dalam program Street Justice yang kali ini akan dilayani oleh Pastor Yohanes Sakai. Tuhan memberkati kita semua dan selamat menikmati. Selamat bertemu, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam pelayanan ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya merindukan akan menyampaikan firman Tuhan dengan kesaksian dalam hidup saya selama melayani Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita akan pelajari dan menjadi alasan dalam kesaksian saya kali ini, kita boleh baca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7 sampai 8. Dan kemudian Matius pasal 25 ayat 20 sampai dengan ayat 24, dan ayat yang terakhir dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita dengar pembacaannya. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Awal file 204 Matius 25 ayatnya yang ke-20 sampai ke-23. Ayat 20, demikian firman Tuhan. Hamba yang menerima talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayatnya yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayatnya yang ke-22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayatnya yang ke-23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. 241 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai ke-9. Ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara yang kekasih, demikian jauh pembacaan kita dari beberapa ayat ini. Saya tarik satu kesimpulan dan tema yang hendak kita renungkan, yaitu finishing well. Dengan bahasa yang sehari-hari, mengakhiri hidup dengan baik atau mengakhiri
pelayanan dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya melayani Tuhan sejak umur 20 tahun. Saudara-saudara, saya melayani Tuhan mulai dengan gaji Rp50 dan saya ditempatkan di satu rumah gubuk dari bambu dan mengajar di sekolah Alkitab. Pada saat itu diberi kebijaksanaan oleh kepala sekolah bahwa sebenarnya saya itu ditempatkan di satu ibu kecamatan. Tapi karena kami lambat kembali dari kota, karena perjalanan cukup jauh dan sulit, naik perahu, naik gunung, turun lembah dan sebagainya, sehingga kami terlambat 1 bulan. Sehingga saya ditolak atau saya sudah tidak diterima di situ dan diganti dengan orang lain. Setelah saya tiba di Krayan, di satu sekolah Alkitab, pada saat itu kebijakan dari kepala sekolah menerima saya menjadi guru untuk bantu dia di dalam sekolah Alkitab. Sehingga pada hari itu sebenarnya kalau menurut aturan sekarang kan harus dapat surat SK, keputusan kita lakukan itu. Namun pun demikian saya tidak lagi dapat SK dengan resmi. Saya taat dan setia kepada panggilan Tuhan. Itulah sebabnya nanti di dalam pelayanan ini kenapa saya di dalam satu kata yang saya singkatkan untuk saya pegang melayani Tuhan itu sejuta RR. Artinya setia, jujur, sejuta. Setia, J-nya jujur, T-nya taat. R-nya rajin, R-nya rendah hati. Nah, ini yang saya pegang sampai hari ini, yaitu saya hanya menyampaikan arti setia. Nah, pengertian setia ini begitu menggugah hati saya, menguatkan iman saya dan panggilan saya. Karena apa? Nanti pada pelayanan saya selama 63 tahun, saya diberi Tuhan karunia mengadakan kebangunan rohani. Ya, kebangunan rohani. Banyak mujizat yang terjadi dan ya, segala apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mujizat terjadi, orang sakit, orang timpang berjalan, orang bisu berkata, orang kurang melihat bisa melihat. Ya, saya lihat tangan Tuhan pada waktu. Tetapi pada tahun 2011 ke atas, mata saya makin lama makin kurang. Akhirnya sudah tidak bisa saya membaca lagi. Saya sudah putus asa dan saya kecewa sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, tidakkah saya menghina firman Tuhan? Karena dahulu saya berdoa untuk orang sakit, Engkau mengatakan mujizat. Kenapa saya sendiri mata saya tidak bisa melihat? Saya telah berdoa, Tuhan tidak menjawab saya. Dari situ saya mulai kecewa. Tetapi saudara-saudaraku, dengan firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 6 ayat 7, 8, 9 ya. Ya, saudara, itu menguatkan hati saya kembali. Ya, itu sebab saya nanti akan saudara dengar kesaksian ini, sehingga saya semangat lagi melayani Tuhan. Karena saya ingat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, 7, 8 tadi Paulus katakan, saya sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik, telah sampai garis akhir dan memelihara iman. Ini yang menguatkan saya kembali untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Saya katakan tadi sudah 64 tahun melayani Tuhan tanpa istirahat, saudara ya. Jadi terus melayani Tuhan sampai hari ini. Nah, ingat, memang dalam pelayanan penuh dengan pertandingan. Pertandingan apa? Melawan dunia ini, melawan keinginan dunia.
Paulus dalam hidupnya dia katakan menyelesaikan pertandingan. Dia bertandingan apa? Orang-orang tidak menyukai dia. Sampai dia di penjara. Tetap dia melayani Tuhan. Dia karam di laut berapa kali. Tetap melayani Tuhan. Dia katakan tidak makan. Dan tidak berpakaian. Tetap melayani Tuhan. Keinginan dunia sebenarnya bisa menawan. Buat apa melayani Tuhan dengan penderitaan? Tidak punya uang cukup, tidak menjadi kaya. Tapi Paulus katakan, saya telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Inilah ayat-ayat juga ucapan ini memberkati saya. Dengan mengalami tadi itu cobaan. Mata saya sampai hari ini tidak bisa baca firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, maka ayat ini memberikan kepada saya semangat. Saya tidak mau kalah. Saya mau menang dalam pertandingan ini. Itu sebabnya saya bangkit lagi melayani Tuhan. Dan akhirnya juga saya melayani melalui live streaming. Nah, saudara-saudara sekalian, memang dalam melayani Tuhan, kita seperti bertanding. Ada hal kehendak dunia yang bisa membuat kita bisa meninggalkan pekerjaan Tuhan. Banyak orang-orang yang melayani Tuhan dengan baik, tapi tidak menyelesaikannya dengan baik. Siapakah yang kita dapat di Alkitab? Raja Saul kan? Raja Saul ya, pada waktu dia menjadi raja bukan main. Hebatnya mengalahkan musuhnya. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi saudaraku? Pada akhir hidupnya, karena dia benci dengan Daud dan sebagainya, karena dia tidak turut firman Tuhan kan, sehingga dia bunuh diri pada waktu dalam peperangan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memulai hidupnya dengan tidak baik, bermusuhan dengan orang Kristen, membunuh orang Kristen. Tetapi akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil dia. Sehingga apa? Karena pengalamannya bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara lihat ada perubahan besar. Dia dulu menjadi seorang pembunuh, penjahat. Tetapi dia menjadi orang yang terbaik. Memberitakan Injil kabar baik kepada semua orang. Bilangnya kepada Timotius, saya darah sudah dekat laku pun sudah mati ya. Itu ayat 6 itu kan. Nah saudara, ini dia beritahukan kepada Timotius supaya Timotius itu juga melayani Tuhan. Menasihat Timotius di pasal 4 ayat 1 itu supaya dia terus melayani Tuhan, baik atau tidak baik, lakukan pelayanan penginjilan ini. Karena saya sudah berakhir ini, mau mati sudah. Dan saya memang sudah sampai garis akhir. Nah, itu sampai garis akhir. Saya rindu juga saudaraku supaya sampai garis akhir. Apa rahasianya juga Paulus ini bisa melayaninya sampai mengakhiri hidupnya dengan baik? Karena dia memelihara iman. Ya, saudara-saudara yang kekasih, memelihara itu tidak gampang. Ya, seperti kita memelihara tumbuh-tumbuhan apa. Selalu kita melihat ada rumput buang, ada ulat buang, ada apa buang. Tetapi dipupuk, beri pupuk. Begitu juga kehidupan. Memang kalau kita tidak memelihara iman ini, setia berdoa kepada Tuhan, setia baca firman Tuhan, bersedia beribadah kepada Tuhan. Ya memang tiap-tiap hari ada dosa masuk. Tapi kita tidak mau kita diperdayakan oleh dunia ini. Ya saudara, seperti Daniel memelihara imannya di negeri Mesir. Ditawar untuk makan makanan raja, mereka tidak ikut keinginan dunia. Tetap mereka cinta Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih,
kita dalam melayani ini, agar supaya kita melayani Tuhan sampai akhirnya, sehingga kita mendapat ucapan baik hambaku yang setia, BS. Dunia sekarang ini mengejar degree S1, S2, S3, ya baik. Tetapi untuk menghadap Tuhan di kemudian hari, ada satu degree yang Tuhan kasih, yaitu BS. Apa itu? Baik dan setia. Yesus berkata kepada 5 yang mendapat perumpamaan, yang mendapat 5 talenta, yang mendapat 2 talenta. Mereka melabahkan kembali. Itu yang dikandalkan oleh Tuhan kepada kita. Apa guna kita hidup ini? Hidup bagi Kristus. Hidup itu Kristus, mati untung. Kalau aku harus hidup, itu berarti aku berbuah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat Matius pasal 25 tadi yang kita baca, hamba yang dapat 5 talenta, 2 talenta, mereka melabahkan talenta yang diberikan kepada mereka. Pada akhirnya waktu bertemu dengan rajanya, raja itu berkata, baik hambaku yang setia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, inilah yang kita rindukan, walaupun kita di dunia ini tidak sempurna, tidak melihat dengan mata kepala kita seperti orang, tetapi di hati kita, firman Tuhan memberikan kepada kita mata yang terang benderang melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita puji Tuhan bahwa kita walaupun kita tidak melihat seperti orang lain, tapi semangat dalam pelayanan Injil Yesus Kristus, itulah yang kita mau nanti. BS Tuhan berikan. Bukan MTA, bukan S3 atau dokter, tapi itu yang kita mau, karena pada akhir hidup kita ini hidup untuk apa? Untuk Tuhan. Ya. Oleh karena itu, marilah kita mempersembahkan hidup kita Tuhan dan pelayanan kita melayani sampai akhir dengan baik, seperti Rasul Paulus menyelesaikan pelayanannya dengan baik. Demikian kiranya Tuhan, kiranya demikianlah saudara-saudaraku yang kekasih firman Tuhan dan kesaksian yang saya sampaikan kepada saudara. Saya tambahkan sedikit bahwa dahulu pada waktu saya juga menjadi guru sekolah, saya ditawar untuk menjadi calon anggota DPR dari satu partai. Mereka memaksa saya. Ya, tapi puji Tuhan, saya memilih hanya sampai hari ini saya katakan setia kepada Tuhan. Walaupun saat itu saya dihina, dimarahi keluarga, kenapa kamu tidak dapat terima itu? Apa gaji kamu menjadi hamba Tuhan? Memang gaji kami pada waktu itu ya paling tinggi Rp5.000. Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, pada suatu malam karena besok saya harus berangkat ya saudara ya, berangkat ke kota untuk melaksanakan tugas itu, tapi malam itu saya tidak tenang. Roh Kudus terus berbicara dalam hati saya, ikut Tuhan, ikut dunia, ada masalah dunia, harta banyak, tapi masuk neraka karena banyak dosa. Ikut Tuhan adalah keselamatan, hidup yang kekal, damai sejahtera, sukacita, kekekalan. Itulah yang saya rindukan sampai hari ini, supaya kita hidup melayani Tuhan dan mengakhiri hidup kita dengan baik. Demikian saudara-saudaraku, firman Tuhan yang singkat dan kesaksian yang singkat juga. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan yang kami layani, memberi kami kekuatan untuk melayani Tuhan, memberi kami kemenangan melawan dunia ini, sehingga kami dapat menyelesaikan nantinya pelayanan kami dengan baik sampai bertemu dengan Tuhan, layak bersama dengan Tuhan di surga. Berkati kiranya pendengar-pendengar kami sekalian. Di dalam nama Yesus,
hamba berdoa. Amin.